Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Fadli dari program studi statistika. Di sini saya ingin menjelaskan tentang kaidah ejaan bahasa Indonesia. Kenapa kita perlu mempelajari kaidah ejaan bahasa Indonesia? Tentu sangat penting untuk kita pelajari, karena dalam kaidah ejaan bahasa Indonesia ada aturan-aturan tertentu yang harus kita pelajari agar penggunaan bahasa Indonesia kita baik dan benar. Seperti yang kita ketahui, bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi negara kita, bahasa kenegaraan bangsa Indonesia. Jadi kita perlu mempelajari bahasa Indonesia agar penggunaan bahasa Indonesia kita baik dan benar. Pertama, saya ingin menjelaskan tentang pengertian kaidah ejaan bahasa Indonesia. Kaidah ejaan bahasa Indonesia adalah keseluruhan peraturan yang melambangkan bunyi ujaran, penataan kata yang meliputi pemisahan dan penggabungan kata, penulisan, dan atau tata kata secara rinci, dan termasuk unsur serapan, huruf, dan tanda baca. Yang selanjutnya, aspek ejaan. Aspek ejaan dalam kaidah ejaan bahasa Indonesia terbagi menjadi 3. Yang pertama, fonologis, yang kedua morfologis, dan yang ketiga sintaksis. Yang pertama saya akan menjelaskan fonologis. Fonologis adalah ejaan yang menggambarkan fenom dengan huruf dan penyusun abjad. Terus yang kedua morfologis. Morfologis adalah ejaan yang menggambarkan satuan-satuan fenomis. Dan yang ketiga adalah sintaksis. Sintaksis adalah ejaan yang menggambarkan penandaan, ujaran, dan tanda baca. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kaidah ejaan dalam bahasa Indonesia. Yang pertama, sejarah penggunaan kaidah bahasa Indonesia yang pertama digunakan oleh Van op Heysen. Terus yang kedua digunakan ejaan Republik atau ejaan Serwandi, dan yang ketiga ejaan Melino atau ejaan Melayu Indonesia, dan yang terakhir adalah ejaan bahasa Indonesia yang telah disempurnakan dan seperti yang kita gunakan sekarang ini. Selanjutnya, faktor-faktor yang menyebabkan bahasa Melayu dapat diterima dan digunakan sebagai bahasa Indonesia. Yang pertama, bahasa Melayu merupakan lingua franca di Indonesia, bahasa penghubung dan bahasa perdagangan. Yang kedua, sistem bahasa Melayu sederhana, mudah digunakan dan mudah dipahami. Oleh karena itu, bahasa Melayu dapat digunakan sebagai bahasa Indonesia karena penggunaan bahasanya yang mudah. Yang ketiga, suku-suku yang ada di Indonesia menerima dengan senang hati bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa Indonesia. Terus yang keempat, bahasa Melayu mempunyai kesanggupan untuk dipakai sebagai bahasa kebudayaan dalam arti yang lebih luas. Yang kelima, bahasa Melayu tidak mengenal tingkatan bahasa. Jadi dengan mudah masyarakat pribumi menggunakan bahasa Melayu. Selanjutnya, fungsi ejaan secara khusus. Yang pertama, sebagai landasan pembukuan tata bahasa. Fungsi yang kedua, sebagai landasan pembukuan kosakata dan peristilahan. Dan fungsi yang selanjutnya adalah sebagai alat penyaring dari masuknya unsur-unsur bahasa lain, baik secara kosakata maupun istilah ke dalam bahasa Indonesia. Yang selanjutnya, pemakaian huruf bahasa Indonesia. Yang pertama, abjad. Seperti yang kita ketahui, abjad dalam bahasa Indonesia ada 26 abjad, yaitu A sampai Z. Ada 26 abjad A sampai Z. Terus yang kedua, huruf vokal. Seperti yang kita ketahui, huruf vokal ada 5, yaitu A, I, U, E, O. Dan yang selanjutnya, huruf konsonan. Huruf konsonan terbagi ke dalam 21 huruf. Dan yang terakhir adalah huruf diftong.
Demikian penjelasan dari saya tentang kaidah ejaan bahasa Indonesia. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan dari saya, mohon dimaafkan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.